Semuanya salam. Apa kabar? Luar biasa ya, kita bersyukur hari ini saudara kembali kita beribadah walaupun situasinya tidak kondusif. Amin. Ya, disinilah kita sedang diuji hari-hari ini saudara. Apakah kita benar-benar yakin akan perlindungan Tuhan atau tidak bagi setiap kita? Amin. Apakah kita benar-benar percaya akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Tolong ditayangkan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul apa? Aman dalam lindungan Tuhan. Sekali lagi, aman dalam lindungan Tuhan. Ya, sekalipun saudara ada musibah, ada masalah, ada persoalan, ada sakit penyakit yang sedang melanda bumi hari-hari ini. Saya tidak persoalkan itu. Tapi yang saya persoalkan, apakah kita percaya atau yakin bahwa Allah kita adalah perlindungan? Amin. Apakah benar-benar kita percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi kita dari setiap situasi yang sedang terjadi hari-hari ini? Wabah penyakit boleh datang saudara, corona boleh datang, tapi percayalah perlindungan Tuhan bagi orang yang percaya. Katakan amin. Makanya hari ini saya menyampaikan firman ini saudara, karena saya percaya bahwa semua orang tanpa terkecuali juga ingin merasa aman. Tetapi banyak orang ingin merasa aman dengan cara yang salah. Amin. Ada yang ingin aman dengan menyewa bodyguard. Ada yang datang pada dukun. Iya kan ya? Supaya dia bisa mengalami keamanan. Mungkin ada orang yang membenci dia. Dan dia ingin memakai sesuatu supaya orang yang membencinya, saudara, tidak melakukan hal-hal yang tidak dia senangi atau dia sukai, saudara. Banyak ketakutan-ketakutan. Karena ketakutan bawa jimat kemana-mana, saudara. Ya. Dengan sesuatu yang menempel pada dirinya. Selama itu ada pada dirinya. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Apakah dia merasa aman atau tidak? Pasti dia ketakutan, saudara. Ada yang merasa aman kalau dia punya kekayaan. Kekayaan yang sangat banyak. Yang cukup sampai keturunan ketiga, bahkan sampai keturunan ketujuh, saudara. Aman seperti apa yang sesungguhnya diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Saat kita punya tabungan kah? Saat kita punya deposito kah? Yang sangat banyak. Sebetulnya bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan bahwa kita percaya kita aman dalam lindungan Tuhan. Katakan amin. Allah itu bagi kita, Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah itu bagi kita apa? Tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin, saudara. Dia adalah Allah tempat perlindungan dan kekuatan dan sebagai penolong yang sangat terbukti dalam hidup ini. Nah, ini yang harus dipersoalkan dalam hidup kita, saudara. Apakah kita sungguh percaya bahwa perlindungan, bahwa kekuatan, bahwa pertolongan Tuhan itu terbukti atau tidak dalam hidup kita ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sedang terjadi hari-hari ini? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak, saudara? Atau kita menghindari semuanya itu? Saya mau kasih tahu di mana saja orang bisa mati. Amin, saudara. Mau di rumah juga bisa mati. Kepleset kulit pisang juga jatuh mati, saudara.
Tapi saya mau katakan, kalau belum waktunya bagi kita, tidak ada satupun yang bisa menyentuh kita. Amin. Allah perlindungan. Dia tahu umur kita seberapa. Kalau Tuhan panggil kita, ya berarti sudah selesai semuanya. Iya kan ya? Amin, saudara. Di sini kita sedang diuji hari-hari ini. Sedang diuji. Bukan soal kita berhikmat atau tidak berhikmat, saudara. Tapi kita sedang diuji apakah kita tetap percaya kepada Tuhan. Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan. Apakah kita tetap yakin bahwa Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, ada beberapa tokoh yang pernah mengalami bagaimana mereka mengalami perlindungan Tuhan. Yang pertama adalah Musa. Ketika dia sudah dipepet, di depannya ada laut Teberau, saudara. Di belakangnya ada pasukan Firaun. Orang-orang Israel menyalahkannya. Tapi dia datang sama Tuhan, dia berdoa. Dan Tuhan bilang, angkatlah tongkatmu dan pukullah laut itu. Dan laut itu terbelah. Dan Tuhan bilang, berjalanlah. Itu adalah satu contoh perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Tuhan bilang, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Artinya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Katakan amin. Perlindungan Tuhan tetap nyata atas hidup kita. Tidak ada satupun yang dapat membunuh setiap kita, saudara, kalau bukan seizin Tuhan. Katakan amin. Dia akan berikan jalan keluar bagi setiap kita. Kedua adalah Daud. Saudara tahu, Daud, dia juga mengalami banyak hal dalam hidupnya. Sehingga dia katakan, ketika ada orang-orang Amalek yang telah mencara istri, anak-anak, seluruh harta benda mereka. Ketika dia lari dari Saul, dia tinggalkan istri dan anak-anaknya di Ziklag. Dan ketika dia lari, maka ada orang-orang gerombolan datang, menghancurkan kota itu, dan mencara semua harta benda mereka, menawan istri dan anak-anak Daud dan pengikutnya. Dan ketika Daud pulang, mereka histeris menangis, saudara. Pengikut-pengikut Daud ingin melempari Daud. Tapi Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Amin. Dan dia datang sama Tuhan. Dia ambil baju efod. Dia datang kepada Tuhan dan dia bertanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan menjawab, apa saudara? Kejarlah, kau akan dapat susul, dan lepaskanlah seluruh tawanan. Oleh sebab itu, saudara, mari percaya sama Tuhan. Mari bertanya sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Apakah singa menerkamnya? Tidak. Karena kenapa? Allah perlindungan baginya. Amin, saudara. Ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa, katakan singa itu adalah virus-virus yang ingin menyerang hidupnya. Tapi Tuhan beri perlindungan. Katakan amin. Tidak ada satupun yang menerkamnya, yang memakannya, saudara. Sadrah, Mesah, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api. Apakah api membakar mereka? Tidak. Karena kenapa?
Allah perlindungan mereka. Mereka percaya kepada Tuhan. Api itu nyata ada, singa itu nyata ada, musuh itu nyata ada, saudara. Tapi saya mau katakan, ada kebenaran di atas kenyataan. Apa itu? Yesus perlindungan kita. Katakan amin. Ya, ini harus ada dalam diri kita. Kepercayaan ini harus ada dalam diri kita. Jangan pernah takut, saudara. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya mau bagikan kepada kita supaya kita tahu bahwa kita ini aman dalam lindungan Tuhan. Yang pertama adalah, kapan Allah melindungi kita? Kapan Allah melindungi kita? Alkitab berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi kapan Allah melindungi kita, saudara? Allah melindungi kita bukan hanya pada waktu kamu bekerja, bukan hanya pada waktu kita beraktivitas, tetapi waktu kita duduk, waktu kita tidur pun, perlindungan Allah kepada kita tetap sama kuat. Katakan amin. Saat kita bekerja, saat kita beraktivitas, tidur sekalipun, perlindungan Tuhan sama kuatnya. Baik pagi, siang, sore, dan malam hari tanpa henti. Amin. Jadi kapan Allah melindungi kita? Pagi, siang, sore, malam tanpa henti. Katakan amin. Ya, saudara. Oleh sebab itu jangan pernah takut. Jangan pernah gentar. Allah kita selalu ada bersama dengan kita. Orang yang berlindung dalam jimat, selama jimat itu ada padanya, ia tenang. Tapi kalau nggak ada, dia gelisah. Dia takut. Takut ketinggalan. Dia bisa ketakutan, menjadi gelisah. Tetapi Allah pelindung bagi anak-anaknya yang bersandar kepadanya. Katakan amin. Jadi, kapan Allah melindungi kita? Yang pertama adalah pagi, siang, sore, dan malam hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Amin. Tuhan baik bagi setiap kita. Itu pertanyaan yang pertama yang harus kita ketahui. Kapan Allah melindungi kita? Kapan saja, di mana saja. Bukan Coca-Cola, saudara, tapi Tuhan. Amin. Yang kedua, dari apa saja kita dilindungi? Ini yang harus kita ketahui, saudara. Dari apa saja kita ini dilindungi oleh Tuhan. Alkitab berkata, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jadi dari apa saja kita ini dilindungi oleh Tuhan. Yang pertama dikatakan Alkitab, dari jerat penangkap burung, saudara. Saudara tahu apa artinya? Saya ingat sekali waktu kecil, saudara. Saya memiliki pengalaman bagaimana saya menangkap burung. Ya, burung emprit gitu ya. Burung yang makan padi itu, kan? Caranya apa? Ambil lidi, saudara, lalu ambil getah nangka,
Ditaruh di lidi itu, lalu kita taruh di mana tempat burung-burung itu berkumpul. Lalu kita tunggu deh. Kita tunggu di gazebo sawah itu gitu ya. Ya, gak lama kemudian, ada yang lengket kakinya di sana, saudara. Lalu buru-buru saya ambil. Itu jerat penangkap burung. Dan saudara tahu, Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal juga yang terjadi dalam hidup kita. Iblis beri kamu umpan. Kita menangkap burung, kita taruh padi di situ atau jangkrik supaya nanti burungnya datang sebagai umpan, supaya akhirnya kakinya mengenai lidi yang sudah ada getah nangka itu. Dan ini satu ilustrasi bagi kita bahwa iblis juga memberikan umpan. Supaya apa? Supaya kita jatuh dalam dosa. Kalau burung itu sampai makan umpan, saudara, ditangkap lalu dimasukkan ke dalam sangkar. Kalau kamu sampai tidak mengerti, saudara, dalam kehidupan ini berkat atau umpan, itu akan bahaya. Kamu harus minta hikmat Tuhan supaya apa? Supaya kita tahu apakah ini umpan atau memang berkat Tuhan. Umpan iblis itu bermacam-macam. Ada lelaki yang ganteng, ada wanita yang cantik, ada kedudukan, ada jabatan. Itu umpan-umpan iblis. Tapi orang yang percaya, Tuhan akan lindungi dari jerat penangkap burung itu. Amin. Yang kedua, dari apa saja kita dilindungi? Tadi Alkitab berkata dari penyakit sampar yang busuk, saudara. Penyakit menular. Ini bicara wabah penyakit. Baik itu penyakit menular, saudara. Kita sering bilang, sekarang kan musim hujan, musim demam, musim corona, musim flu. Jadi ialah wajar kita terserang flu atau demam. Bagi orang yang berlindung kepada Allah, gak peduli musim apa, gak peduli wabah penyakit apa yang sedang kuat menjalar, Tuhan sanggup melindungi. Katakan amin. Ya, saya mau katakan Tuhan sanggup melindungi. Seandainya kita jatuh sakit sekalipun, maka sakit itu akan dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Katakan amin. Karena kenapa? Dia sudah sediakan bilur-bilurnya supaya kita yang sakit menjadi sembuh. Jadi jangan pernah takut. Tuhan melindungi kita. Dari apa saja kita dilindungi oleh Tuhan? Selain jerat penangkap burung, penyakit sampar yang busuk. Yang ketiga, dari panah yang terbang di siang hari. Mungkin kamu gak punya musuh. Mungkin kita tidak punya musuh. Tetapi tanpa kita sadari, saudara, ada orang yang gak suka sama kita. Ada orang yang iri, yang ingin menjatuhkan kita, melengsarkan kita. Kita bertemu orang-orang berjabat tangan, menyapa dengan ramah, dengan sukacita, saudara. Tetapi kita tidak tahu kalau dia musuh kita. Kita bekerja baik-baik, tetapi ada orang yang benci, ada orang yang iri sama kita. Orang-orang ini dipakai iblis untuk menyerang kita, saudara. Dan terhadap hal ini pun, saya mau katakan, Tuhan menjanjikan perlindungan. Katakan amin. Ya,
Jangan takut dengan semuanya itu. Kita harus tahu Tuhan itu lindungi kita dari apa saja. Dari segala hal. Asal kita percaya sama Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, bagaimana cara Allah melindungi kita? Kita baca Mazmur 91 ayat 4 sampai 11. Dikatakan begini. Dengan kepaknya ia akan menudung engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Jadi, bagaimana cara Allah melindungi kita? Cara yang pertama yang Tuhan lakukan adalah dengan kepaknya. Dia melindungi kita dengan kepak sayapnya, saudara. Seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Demikianlah Allah melindungi setiap kita, anak-anaknya yang percaya, yang yakin akan Dia. Katakan amin. Dia tidak biarkan kita, saudara, dimangsa oleh binatang yang lain, dimangsa oleh sakit penyakit. Tapi Tuhan memberikan perlindungan bagi kita. Dia ada di bawah naungannya Tuhan. Kita ada di bawah naungannya Tuhan, saudara. Kita ada di bawah perlindungannya Tuhan. Dia tidak biarkan kita. Dia tidak biarkan anak-anaknya, anak-anak induk ayam membiarkan anak-anaknya terkena musibah. Hujan, angin, badai, panas, saudara. Demikian juga Allah kita. Katakan amin. Jadi bagaimana cara Allah melindungi kita? Dengan Dia menaruh kita di bawah kepaknya. Yang kedua, Dia memagari kita dengan kesetiaannya. Alkitab berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kalau Allah memagari kita, lalu siapa yang bisa merobohkan pagarnya Tuhan? Gak ada. Amin. Kalau Tuhan yang melindungi kita, siapa yang bisa menerobos? Gak ada. Karena Dia Allah yang berkuasa di atas segalanya. Tidak ada satupun orang yang bisa melawan Tuhan, saudara. Tidak ada satupun yang bisa merobohkan tembok pagar Allah dalam hidup kita. Jadi itulah cara Allah melindungi. Dia memagari. Amin, saudara. Maka jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir, saudara. Jangan pernah ragu. Percaya sama Tuhan. Kita ada dalam lindungannya. Yang ketiga, apa? Oleh malaikat-malaikatnya. Lu bayangin.
Bukan hanya saja kita ada di bawah kepak sayapnya. Bukan hanya saja dia memberikan pagar tembok di sekeliling kita untuk melindungi kita. Tetapi dia juga kirim malaikat-malaikatnya kepada setiap kita. Katakan amin. Itulah cara Allah melindungi kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, kata firman Tuhan. Dia melindungi, dia ada bersama dengan kita. Jangan pikir malaikat itu suatu makhluk yang gak tersentuh, saudara. Masing-masing kita ini ada malaikatnya yang dikirim Tuhan. Katakan amin. Masing-masing kita ada malaikatnya yang dikirimnya bagi kita. Kamu pergi ke utara, kita pergi ke selatan, ada Tuhan, ada malaikat Tuhan di situ. Maka jangan pernah takut, jangan pernah khawatir apapun. Tuhan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Katakan amin. Itulah cara-cara Tuhan melindungi kita, saudara. Dia melindungi kita dari berbagai sudut manapun. Dia ada bersama kita. Dia perintahkan malaikatnya untuk melindungi kita, untuk melayani kita, saudara. Karena kenapa? Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Saudara tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dia rela mati bagi kita. Amin. Itulah betapa kita berharga di mata Tuhan. Apalagi dengan virus-virus yang sedang melanda hari-hari ini. Dia mati supaya kita beroleh keselamatan hidup yang kekal. Jadi itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, pertanyaannya, siapakah orang yang dilindungi oleh Tuhan? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kita baca 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi siapakah orang yang dilindungi oleh Tuhan? Orang yang dilindungi oleh Tuhan, Alkitab berkata adalah yang hatinya melekat pada Tuhan. Amin, saudara. Yang hatinya melekat sama Tuhan, yang sungguh percaya sama Tuhan, yang sungguh yakin akan Dia, yang sungguh mengandalkan Tuhan, yang sungguh mau selalu dekat dengan Tuhan, yang mau selalu beribadah kepada Tuhan. Itulah orang yang dilindungi oleh Allah. Amin, saudara. Daud berkata di dalam Mazmur 63 ayat 9, jiwaku melekat kepadamu ya Tuhan, tangan kananmu menopang aku. Daud jiwanya melekat, lengket sama Tuhan. Apapun itu, gak peduli. Dia mau selalu dekat kepada Tuhan, saudara. Karena kenapa? Tuhanlah penolongnya. Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan, yang menopang hidupnya. Tangan kanan Allah senantiasa ada pada Daud. Katakan amin. Jadi siapakah orang yang dilindungi oleh Tuhan? Yang pertama, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus mati untuk semua orang, saudara. Darah Yesus sangat efektif kalau orang percaya kepadanya. Perlindungan Allah itu efektif dan akan lebih efektif apabila anak-anaknya itu melekat kepadanya. Dan saudara, perlindungan itu pun nyata kapanpun dan dimanapun bagi setiap kita yang melekat kepadanya. Katakan amin. Siapa lagi orang yang dilindungi oleh Tuhan?
yaitu orang yang mengenal namanya. Itulah yang akan dilindungi oleh Tuhan, yaitu orang yang mengenal nama Tuhan, saudara. Alkitab berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas di langit dan yang ada di bawah di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Siapakah orang yang dilindungi oleh Tuhan? Adalah orang yang mengenal namanya. Namanya siapa? Yesus. Karena Allah telah memberikan nama itu, nama di atas segala nama. Dan dalam nama itu Alkitab berkata, saudara, segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari nama itu kita diselamatkan, dari nama itu kita dilindungi, saudara, asal kita percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang dilindungi Tuhan adalah orang yang mengenal siapa Allahnya. Allah kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan dialah penyelamat hidup kita. Dialah yang telah menolong hidup kita. Dialah yang telah menebus hidup setiap kita. Yang ketiga, siapakah orang yang dilindungi oleh Tuhan? Yaitu orang yang berseru kepadanya. Itulah orang yang dilindungi oleh Tuhan, yaitu orang yang berseru kepada Tuhan. Alkitab berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Terus apa saudara? Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Itulah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan, yaitu orang yang berseru kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup melekat pada Allah dan mengenal namanya dan berseru kepadanya akan berkata, mari kita baca sama-sama, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Oleh sebab itu, mari kita belajar melekat dan bergantung pada Tuhan. Jangan punya perlindungan Yesus dan plus yang lain. Biarlah hanya Tuhan saja yang menjadi perlindungan kita. Katakan amin. Dari 4 hal ini yang bisa saya bagikan kepada kita, bahwa aman dalam lindungan Tuhan. Dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kapan Allah melindungi kita? Yaitu pagi, siang, sore, malam hari, tanpa henti. Yang kedua, dari apa saja kita dilindungi? Dari jerat penangkap burung, penyakit sampar yang busuk, panah yang terbang di siang hari. Dan yang ketiga, bagaimana cara Allah melindungi kita? Dengan kepak sayapnya, memagari kita dengan kesetiaannya oleh malaikat-malaikatnya. Dan keempat, siapakah orang yang dilindungi oleh Tuhan? Yang hatinya melekat pada Tuhan, orang yang mengenal namanya, dan orang yang berseru kepadanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus